Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, jamuan makan siang dan makan malam di KTT G20 menyisakan kisah tersendiri. Dari topik obrolan, pakaian, sampai dengan makanan. Bahkan makanan yang sudah disajikan ini sudah direncanakan sejak Februari 2022. Perencanaan makanan dilakukan sangat matang, termasuk soal konsep, penyajian, dan keamanan pangan yang ketat. Makanan yang dihidangkan untuk para pemimpin dan delegasi KTT G20 disesuaikan dengan tema kuliner yang diusung, yakni Aneka Ratna Mutu Manikam. Melalui tema ini, sang perancang makanan untuk menu di KTT G20, William Wongso, memperkenalkan identitas rasa kuliner dari beberapa daerah di Indonesia. William juga membuat menu vegetarian dan memastikan makanan untuk selalu tetap hangat sampai ke detail piring saji yang akan digunakan. Menu yang dirancang juga disesuaikan dengan tema Diversity in One. Nah, saudara, KTT G20 digelar di Indonesia tentu menjadi dan membuat kebanggaan sendiri. Terlebih untuk kuliner Nusantara yang mewakili budaya Indonesia yang untuk menjamu para kepala negara. Nah, pakar kuliner Indonesia William Wongso didaulat menjadi perancang makanan di KTT G20 akan bercerita bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menjamu banyak pemimpin dunia yang hadir di Nusa Dua Bali kala itu. Sudah bergabung secara daring pagi hari ini Bapak William Wongso. Selamat pagi Pak, apa kabar? Salam sehat selalu. Pagi, Iya Pak. sehat-sehat. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Pak, jadi gimana nih kesannya G20 sudah berakhir, tapi memang saat ini banyak sekali yang mengulik ya, karena kemarin ada soal desain baju yang digunakan para pimpinan negara, kemudian juga tentu yang jadi penasaran adalah gimana sih tentang makanan kuliner Nusantara yang disajikan dalam KTT G20. Nah, dengan konsep Diversity in One, ini gimana Pak William Wongso untuk memperoleh tema ini? Begini, memang dalam briefing semua dengan Seknek yang belum pada awalnya sejak Februari, memang kita mau mencari satu tema. Ini kan kesatuan, penyatuan dari 20 negara. Ya. Dan juga Indonesia itu juga terdiri dari 17.000 kepulauan. Jadi dengan dialek yang sampai sekitar 734 provinsi dan lain sebagainya. Jadi saya rangkukan dalam satu tema Indonesia yang sangat legendaris, yaitu Aneka Ratna Mutu Manikam. Jadi perbedaan tapi menjadi tetap bersatu. Dan kaitan dengan G20 dalam bahasa Inggrisnya yaitu Diversity in One. 20 negara dan negara-negara lain yang ikut berpartisipasi. Kita tetap punya spirit yang satu untuk kedamaian dan kesehatan dunia. Oke, mungkin kalau secara global disebutnya diversity in one, tapi kalau kemarin lihat menu terutama di welcoming dinner gitu ya, untuk appetizer-nya itu adalah menu Aneka Ratna Mutu Manikam dan kemudian baru menu utamanya adalah menu Nusantara. Nah, itu sebenarnya yang disajikan di Aneka Ratna Mutu Manikam itu makanan apa sih Pak William? Kalau tadi dikatakan bahwa ini berusaha menyajikan menu yang ada menjadi menu cita rasa lokal dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, memang kita karena Indonesia itu begitu luas, jadi kita merangkum menggunakan acuan dasar yaitu lima tujuan pariwisata super. Yaitu ada Toba, ada Borobudur, Jawa Tengah, ada Likupang, ada Labuan Bajo dan lain sebagainya, juga ditambah dengan Sumatera Barat. Karena nggak mungkin kita menyajikan semua elemen Indonesia itu dalam satu wadah. Ya. Jadi ini lebih sifatnya representatif, menunjukkan kepada para kepala negara bahwa Indonesia itu food culture-nya atau budaya kulinernya itu mungkin salah satu yang paling ragam di dunia, karena yaitu terdiri dari 17.000 kepulauan dengan span antara barat dan timur sampai 5.000 kilometer lebih gitu.
Oke, Pak William, ini kan berarti di gelaran KTT G20 ini adalah yang mendesain semua menu ya, berarti dari B20, kemudian sesi working group sampai dengan working lunch, maksud kami sampai dengan ke welcoming dinner gitu ya Pak? Saya hanya bertanggung jawab untuk semua kegiatan tanggal 15-16. Oh, jadi hanya Itu yang puncak, iya, acara 15. puncak KTT ya? Iya, iya. Itu Oke. ada working lunch oleh Kempinski, jadi kita kolaborasi dengan tim Kempinski, ya. Terus kalau di GWK itu 500 orang lebih itu di cater oleh MNN Catering. Iya, oke. Jadi saya membuat desain menunya, aplikasinya dengan banyak pertimbangannya. Bahwa untuk acara seperti ini food safety adalah number one, sehingga setiap selama Februari sampai yang terakhir testing melakukan kita uji icip dan merubah plating dan lain sebagainya itu selalu didamping oleh Pak Pampres. Saya minta bahwa semua bahan yang kita pakai itu dites terlebih dahulu, layak atau tidak. Kalau tidak layak kita nggak pakai. Jangan sampai nanti hari H ada yang di reject gitu. Itu yang bisa berantakan. Gitu. Oke, tadi menarik Pak William, ini ada pengawasan dari Pas Pampres, kemudian yang diawasi itu bukan hanya ketika makanan sudah jadi, tapi dari proses belanjanya, dari proses desainnya, terus habis itu tentang ada tantangan yang lain lah, terutama juga rasa supaya memang setiap orang bisa memakannya gitu. Ini dari proses ini ada berapa kali quality control gitu istilahnya sampai akhirnya oke, ini layak untuk dihidangkan gitu Pak? Kita melakukan sesi uji icip di Bali itu sampai 4 kali ya kira-kira, 4 atau 5 kali. Jadi Pak Pampres itu menetes makanan yang akan disajikan. Jadi bahannya sudah tertata, terdata, bahan apa aja yang kita pakai, itu semua saya minta dites, termasuk air minum. Oke. Nah, jadi kalau udah layak baru kita pakai selanjutnya. Oke, 4 kali dites. Nah, kan kalau makanan Indonesia, terutama ini kan pasti ada sajian rendang ya Pak ya, terutama dalam welcoming dinner kalau nggak salah. Koreksi jika saya salah. Ini bagaimana menjaga cita rasa asli itu tetap ada, tapi juga menjamin bahwa rasa yang disuguhkan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Karena kan tentu ini banyak pertimbangan-pertimbangan sekali ya, apalagi jika kita tahu tamu negara itu mungkin juga rada asing gitu dengan cita rasa rempah-rempah Indonesia yang sangat kental gitu istilahnya. Jadi nggak ada masalah, yang paling utama yang kita pastikan adalah tidak pedas. Kedua, semuanya halal, tidak mengandung alkohol. Dan pola masaknya, pola sajinya adalah pola saji internasional. Kita nggak bisa menyajikan seperti ini seperti prasmanan atau nasi bungkus gitu. Tapi ini disajikan secara kaidah norma internasional. Jadi bahan-bahan kita pakai juga kita perjelas di situ. Misalnya daging itu adalah daging wagyu tapi dari Lampung gitu. Itu disajikan dengan saus rendang, bumbunya bumbu asli Indonesia. Iya, tentu sebenarnya ini perkara yang mudah ya, hanya soal makanan. Tapi karena ini kita menyelenggarakan untuk event kelas dunia, otomatis persiapan, kemudian hal-hal yang di situ udah harus dipersiapkan dengan sedetail mungkin begitu. Pak, kita juga mau ngobrolin soal menu yang disajikan nih, karena mungkin kami hanya di televisi itu tidak bisa melihat banyak tentang menu-menu yang disajikan. Nah, mungkin di layar kaca ini juga akan ditayangkan beberapa cuplikan foto-foto menu. Nah, ini mungkin Pak William juga bisa melihat ini apa dan apa yang ingin ditunjukkan, cita rasa apa yang ingin ditunjukkan kepada tamu saat jadi ini KTT kemarin. Ini ada perpaduan aneka elemen dari Indonesia. Itu di situ ada rasa mangga, buah tradisi Indonesia, ada seaweed. Dari hikama itu adalah bangkuang, terus jeruk Bali, ya. Nah itu kita rangkumkan untuk representasi. Oke Pak William, ini berarti termasuk makanan pembuka, penutup atau justru?
Oke, sepertinya masih ada gangguan komunikasi, saudara di sini. Tapi nanti yang paling menarik adalah kita pasti akan ingin mengetahui nih ya, ada apa ya, sidebar daripada penunjukan Pak William Wongso saat dipasrahi untuk bisa mendesain menu dalam rangkaian besar gelaran utama KTT G20.